Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam satu roh. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang Dia berikan bagi kita, untuk kita terus menikmati kasih-Nya, kita untuk terus bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat perenungan kita saat ini. Dan puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan persembahan yang sudah dipersembahkan oleh Saudara Adri dan anak Sekina yang memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami terus setia, untuk kami terus taat Tuhan, untuk kami mendengarkan Engkau berbicara atas kami. Berkati setiap kami, sehingga kebenaran firman yang kami dengarkan menjadi kehidupan bagi kami. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, biarlah roh hikmat pewahyuan yang daripada Engkau terus menjadi bagian kami. Dan segala pujian, segala pengagungan itu hanya bagi Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi tema dalam perenungan kita saat ini yaitu Tuhan sebagai fokus di dalam ibadah. Terambil di dalam, kita buka sama-sama Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, tubuh Kristus yang kita tahu bahwa itu harus sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, ya, dimana Dia adalah kepala, kita ini adalah tubuhnya. Di sini kita tahu bahwa kata jemaat Tuhan atau gereja Tuhan, bahasa Yunaninya itu adalah eklesia. Ek artinya keluar, kaleo itu artinya dipanggil, yang memiliki makna himpunan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya Tuhan, masuk ke dalam terang yang ajaib dengan satu tugas yang mulia. Gereja di sini tidak menunjuk, tidak mengacu kepada sebuah gedung, tapi gereja di sini berbicara kumpulan orang-orang yang percaya, yang fokusnya menyembah kepada Tuhan. Sekalipun banyak denominasi gereja saat ini memiliki gedung, ya, untuk tempat berhimpun, ya itu baik, tidak salah. Tetapi gedung, ya, gereja secara fisik itu suatu saat nanti akan lenyap. Tapi gereja, ya, tubuh Kristus, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, itu tidak akan lenyap, ya. Itu adalah gereja yang sesungguhnya di mana Kristus tinggal, di mana Kristus berdiam di dalam kehidupan kita. Jadi untuk saat-saat ini sudah 2 sampai 3 bulan, ya, kita dianjurkan untuk beribadah di rumah. Bagi kita yang sudah mengerti dengan makna daripada gereja yang sesungguhnya, itu adalah kita tidak kaget lagi bahwa ketika kita beribadah di rumah, fokus kita itu tetap kepada Tuhan. Kita mau beribadah di mana saja, fokus kepada Tuhan. 2-3 orang berkumpul, itu fokusnya kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingat ada satu pujian, ya, itu pujian sudah lama,
ya, pujian yang sering dinyanyikan oleh anak sekolah minggu. Liriknya seperti ini. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saat itu Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya, bahwa rombak bait Allah ini, ya, dalam 3 hari aku akan mendirikan, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ya, mungkin saat itu orang-orang Yahudi mengatakan, wah, enak sekali, ya, bagaimana bait Allah itu dibangun 46 tahun, ya. Bagaimana nenek moyang kami membangun bait Allah itu 46 tahun. 46 tahun. Sedangkan saat ini engkau mengatakan dalam 3 hari engkau akan mendirikannya kembali, engkau akan membangunnya kembali. Tetapi yang dimaksudkannya di situ dikatakan bahwa yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri. Ya, yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri. Tubuh Kristus yang pertama yaitu tubuh Kristus pribadi. Tubuh Kristus yang kedua itu tubuh Kristus keluarga. Tubuh Kristus yang ketiga itu tubuh Kristus jemaat. Tubuh Kristus yang keempat itu tubuh Kristus pemimpin. Tubuh Kristus secara pribadi di situ bagaimana setiap pribadi kita setelah kita sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, maka pribadi kita itu dibawa kendali daripada Tuhan sendiri, di mana Dia adalah fokus segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita tidak berfokus lagi kepada pribadi kita, tapi kita berfokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti ketika bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, tujuan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir, tujuan Tuhan adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, ketika mereka dalam perjalanan, banyak persungutan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak persungutan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga bangsa Israel ini disebut bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan ketika Musa ada naik ke Gunung Sinai, mereka membuat patung lembu emas. Mereka menyembah buatan tangan mereka sendiri. Mereka menyembah patung lembu emas itu. Dan mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami kembali lagi ke Mesir. Lebih baik kami kembali lagi kepada kehidupan lama kami. Lebih baik kami mati di sana. Apakah kurang kuburan sehingga kami harus ada di padang gurun ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan mau bagaimana secara pribadi kita ini sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Kehidupan kita ini benar-benar beribadah kepada Tuhan. Segala sesuatu, segala aktivitas yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah beribadah kepada Tuhan. Segala sikap tingkah laku kita itu beribadah kepada Tuhan. Kemudian tubuh Kristus yang kedua, tubuh Kristus keluarga. Ya. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak-anak yang ada. Bagaimana istri itu tunduk kepada suami, bagaimana suami dia mengasihi istri. Kepala daripada istri adalah suami, kepala daripada suami adalah Kristus. Bagaimana di dalam kehidupan rumah tangga semuanya saling melengkapi.
Semuanya saling menopang satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki fungsi. Suami dia memiliki fungsi, istri dia memiliki fungsi, anak-anak dia memiliki fungsi. Tapi semuanya saling menopang satu dengan yang lain. Semuanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga yang kelihatannya itu sangat indah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam tubuh Kristus secara keluarga. Kemudian yang ketiga, tubuh Kristus secara berjemaat. Ya, di dalam perhimpunan, dalam jemaat yang ada, fokusnya adalah kepada Tuhan. Fokusnya bukan kepada pendeta, fokusnya bukan kepada gembala. Pendeta gembala itu sebagai pelayanan pastoral, ya, sebagai pengembalaan yang ada. Tetapi fokus di dalam ibadah daripada jemaat yang ada adalah Kristus. Karena kepala daripada jemaat adalah Kristus. Dan di mana di dalam jemaat yang ada, dalam tubuh Kristus jemaat, ada prinsip-prinsip di dalam tubuh Kristus jemaat yang ada, yaitu kehidupan bersama, ibadah bersama, pelayanan bersama, dan kepemimpinan bersama. Semua sama-sama dikerjakan, dan dengan prinsip-prinsip yang ada itu, di mana saling menopang satu dengan yang lain. Semuanya mengerti setiap fungsi-fungsi yang ada. Tubuh Kristus yang keempat adalah tubuh Kristus para pemimpin, di mana Tuhan memberikan otoritas kepada para pemimpin-pemimpin yang ada untuk memimpin, untuk mengatur. Tetapi otoritas yang tertinggi itu adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal yang kedua tadi, bahwa Tuhan mengatakan bahwa rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya, aku akan mendirikannya kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, begitupun di dalam tubuh Kristus yang ada. Baik itu tubuh Kristus pribadi, baik itu tubuh Kristus keluarga, baik itu tubuh Kristus berjemaat, baik itu tubuh Kristus para pemimpin yang ada. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu harus dirombak. Itu harus dirombak. Sehingga Tuhan akan membangun kembali dasar yang benar. Tuhan akan membangun kembali dasar yang benar. Baik itu tubuh Kristus pribadi, dasarnya adalah bagaimana Kristus itu sebagai dasar. Tubuh Kristus sebagai dalam keluarga, bagaimana Kristus yang menjadi dasar di situ. Tubuh Kristus sebagai dalam jemaat, bagaimana Kristus itu sebagai dasar. Begitupun dalam tubuh Kristus para pemimpin, Kristus pun di situ menjadi dasar. Tidak ada dasar yang lain selain dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terjebak di dalam ibadah-ibadah yang ada. Kita terjebak dalam memuaskan diri kita sendiri. Dalam ibadah yang ada, ketika pujian yang dinyanyikan itu adalah pujian favorit kita, ya kita menyanyinya dengan serius, kita menyanyinya dengan penuh fokus, kita bernyanyinya dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika pujian yang dinyanyikan itu bukan lagu favorit kita, ya kita menyanyinya biasa-biasa saja. Apalagi kalau pujian itu kita tidak tahu, ya kita katakan ya itu bukan pujian kita, ya itu bukan pujian kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya mau sampaikan di sini bahwa esensi daripada ibadah itu adalah menyenangkan Tuhan. Esensi daripada ibadah itu adalah menyenangkan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada diri sendiri. Tapi bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dari awal kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bagaimana ketika kita sungguh-sungguh dalam perjalanan kekristenan kita, bagaimana kehidupan kita ini betul-betul harus fokus dengan Dia. Ya, meskipun kita meskipun kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak enak, meskipun kita diperhadapkan dengan situasi saat-saat ini
kita harus banyak berdiam di rumah, ya, kita tetap fokus dengan Dia. Kita tetap fokus dengan Tuhan. Kita tidak terombang-ambingkan dengan segala situasi yang ada. Tidak akan mengurangi kehadiran Tuhan, tidak akan mengurangi kebesaran Tuhan ketika kita beribadah di rumah. Dan ketika kita beribadah bersama-sama, tujuan kita yaitu bagaimana Yesus Tuhan itu yang menjadi fokus kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana Tuhan sebagai fokus kita di dalam ibadah kita, dalam setiap aktivitas kita, Dia adalah fokus kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ajak kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menerangi kami, yang sudah mencerahkan kami, sehingga kami tahu Engkau adalah fokus dan segala-galanya dalam kehidupan kami, bagi pribadi kami, keluarga kami, dalam jemaat, dalam pemimpin yang ada Tuhan. Engkau adalah fokus kami. Segala pujian, segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Engkau. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, sebab Engkau adalah kepala kami adalah tubuh-Mu. Engkau yang memerintah sepenuhnya atas kami. Engkau yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.